Rekrutmen calon pegawai negeri sipil selama 10 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan, terutama dengan adanya sistem seleksi berbasis Computer Assisted Test atau CAT. Sistem rekrutmen ini turut mengubah kualitas generasi SDM PNS yang diperoleh pemerintah di tengah masih adanya keraguan bahwa ternyata siapapun bisa jadi CPNS secara murni. Salah satunya, para PNS yang dihasilkan dari sistem rekrutmen berbasis CAT dan bekerja di wilayah 3T Indonesia. Kalau waktu tes itu, saya setelah kuliah masih di Kupang, jadi ikut tesnya tetap di Kupang. Jadi tidak ada kayak harus dari Rote ke Kupang untuk tes. Kalau saya sendiri ikut tesnya 3 kali, tapi daftarnya 4 kali. Jadi yang pertama itu gugurnya di administrasi. Yang kedua baru mulai ikut tes sampai tesnya ketiga kali yang terakhir 2021. Waktu itu kita di Politeknik Negeri Kupang. Untuk informasi memang kita sudah menunggu karena semua beramai-ramai untuk mau ikut tes PNS. Jadi meskipun ada sambil kerja sampingan untuk menunggu pengumuman pendaftaran, jadi sering-sering akses informasi. Jadi tidak susah sih, cuman waktu pendaftaran di portal itu ya kendalanya mungkin karena terlalu banyak yang akses. Sekarang kendalanya di jaringan, jadi kita harus tunggu misalnya dini hari atau pagi-pagi baru bisa diakses dengan lancar. Yang pertama yang gugur di administrasi itu saya pilihnya di imigrasi. Terus yang kedua itu saya lamarnya di BKD tapi Kabupaten Kupang. Pilih informasinya di BKPSDMD Kabupaten Kupang tapi. Terus yang kedua saya pilih penyuluh bencana tapi di formasinya Provinsi NTT. Kan saya gugurnya di SKB, jadi pikirnya kalau tetap di jabatan yang sama, pasti soal-soal SKB-nya kan saya sudah tahu kisi-kisinya karena sudah pernah ikut tahun lalu. Iya. Kalau SKD menurut saya yang pertama dan kedua itu soalnya lebih sulit dari tahun 2021 yang waktu lulus di sini. Saya pikir itu SKD-nya lebih gampang, terus SKB-nya juga lebih gampang. Terus sampai di SKB baru peringkat kedua. Tapi memang harus, karena saya 3 kali lolos passing grade di SKD, selalu gugurnya di SKB. Itu selisihnya cuma 1 orang atau selisih 1 nomor. Kalau ikut PNS sih memang dari saya sendiri melihat dari keluarga atau orang lain yang kalau jadi PNS itu mungkin lebih menjamin kehidupannya mungkin sampai tua sampai meninggal lah kalau jadi PNS. Jadi saya juga melihat dari situ lebih bagusnya jadi PNS tapi tidak mau memaksakan diri juga sambil ya berdoa kalau memang berkehendak Tuhan berkehendak di situ ya ikut saja, intinya usaha dulu, ikut tes dulu. Kalau waktu kecil sih memang cita-cita juga PNS, tapi namanya anak kecil jadi kadang sudah SMP tiba-tiba mau jadi polisi lah, mau jadi lain lah. Tapi habis itu sudah besar, sudah dewasa setelah kuliah lebih baik PNS saja. Karena memang lebih menjamin dan tesnya apalagi sekarang kalau sudah CAT itu dia memang benar-benar murni. Karena setelah klik selesai kan langsung muncul nilainya, tidak ada neko-neko di dalam. Dan memang yang bicara terkait itu tuh banyak juga orang terdekat yang sampai heran kok bisa lulus PNS, itu pasti ada orang dalamnya. Terus ada yang heran juga kok bisa, kan selalu pembukaannya itu yang daftar selalu 1.000 lebih. Nah dari seperti 1.000 lebih itu diterima atau yang lolos itu kemungkinan cuman 10% atau tidak sampai. Nah di situ mereka juga heran kok bisa kamu lulus. Tapi yang terkait bilang ada orang dalam atau lain-lain itu ketika mendengar itu saya pikir mereka yang berbicara seperti itu artinya mereka yang tidak pernah berada di dalam mekanisme tersebut. Kalau misalnya mereka pernah ikut tes, pasti mereka tahu cara kerjanya bagaimana. Dan orang-orang seperti itu tidak perlu dijelaskan, karena dijelaskan pun tetap mereka tidak akan paham. Jadi saya pikir ya sudahlah itu, karena nanti suatu saat baru mereka tahu, mungkin
keluarga mereka, anak mereka nanti ikut tes, baru mereka akan tahu sendiri tes PNS itu seperti apa. Kalau yang pertama sih dari daftar pertama maunya tetap di Kupang, tidak mau kembali ke Rote, jadi saya pilihnya di Kabupaten Kupang, terus provinsi. Habis itu pikir-pikir, ini mungkin memang takdirnya harus kembali ke Rote, jadi ya sudah kembali ke Rote, daftar terakhir di Rote. Kalau keluar daerah kan pasti butuh banyak penyesuaian lagi, harus cari tempat tinggal dan lain sebagainya. Kalau penyuluh waktu itu memang jurusan saya kan sosiologi, jadi sosiologi memang waktu itu butuhnya cuman penyuluh. Saya pilih pertama di provinsi, terus yang di Rote itu sosiologi butuhnya di dinas sosial, terus di penanggulangan bencana sama di dinas KB. Tapi setelah waktu itu masih bisa lihat jumlah pendaftar, siapa yang mendaftar, dari situ saya bisa lihat, oh di sini jumlah pendaftarnya sekian. Kalau saya masuk ke sosial atau KB, kemungkinan saingannya banyak. Pasti cari tahu, karena dari dengar namanya penyuluh, saya sudah pasti itu harus melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Nah memang sesuai dengan formasi juga yang dibuka cuma itu, terus kita juga butuh pekerjaan, jadi mau tidak mau memang harus masuk saja sudah. Terkait Sarpras sama SDM mungkin. Kalau SDM mungkin kekurangan personil dari BPBD sendiri, penyuluh sendiri. Karena kemarin sebelum masuk itu di BPBD sendiri PNS-nya cuma 10 orang. Kalau di Rote sendiri itu ancamannya ada 9. Tapi ada 9. Tapi sekarang itu yang paling tinggi, sekarang yang terjadi kekeringan. Kita siaga darurat kekeringannya sudah dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Desember. Dan untuk menangani bencana kekeringan itu, kita ada melakukan penyaluran air bersih ke rumah-rumah warga. Terus ada kerjasama juga dengan BNPB dan Kodim. Itu kita melakukan kegiatan pembangunan sumur bor. Nah nanti di bulan sekitar awal Desember itu kita sudah siaga darurat untuk hidrometeorologi. Kalau hidrometeorologi itu kan sudah masuk musim hujan, jadi kita melakukan siaga darurat terkait dengan bencana-bencana bawaan hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir rob, dan cuaca ekstrim. Dia dari yang paling tinggi itu kekeringan, terus kebakaran hutan dan lahan, terus gempa bumi, terus ada tsunami, banjir, longsor, banjir rob, terus waktu itu sempat ada COVID juga, tapi kan COVID sudah berlalu. Kalau kekeringan di NTT itu rata-rata sih, kalau kebanyakan di Pulau Timor, terus pula sama Pulau Sumba. Kalau di daerah Flores itu cuman sebagian yang mengalami kekeringan, karena contohnya di Manggarai itu kan sering hujan di situ, sumber airnya banyak. Kalau ke daerah Leotobi ke sananya itu potensi kekeringan juga. Tahun 2024 ini kita sudah melakukan penyaluran sekitar 4 desa. Jadi jika ada desa yang memasukkan laporan permintaan, maka kita di sini kita punya mobil tangkinya ada 2. Persepsi masyarakat kan beda-beda. Ada pasti dengar juga dari bahasa-bahasa dari luar. Kadang itu mereka ke kantor juga cuman duduk-duduk, tidur-tidur. Tapi ya sudah, kita kembali fokus ke pekerjaan. Bagi saya pribadi, Oan adalah karyawan terbaik di BPBD. Bukan berarti yang lain tidak, tetapi dia adalah salah satu karyawan terbaik ya, buat saya. Termasuk orang yang sangat cepat, sangat reaktif di kantor, dan bisa membantu rekan kerjanya. Dari saya, Pak Wan sangat senang diajak kerjasama ya. Terus sangat senang untuk membantu kita dalam hal pekerjaan, baik itu di tugas bidang ataupun di luar dari bidang. Ya, seperti memberikan bantuan-bantuan yang tadi saya ceritakan itu,
Misalnya kalau ada yang kerusakan yang besar seperti rumahnya udah dibawa bencana, badai, atau usaha-usahanya udah rusak, itu pemerintah sosialisasi dan memberikan bantuan secukupnya atau seadanya untuk membantu para warga. Salam untuk calon pelamar semua. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti pelamaran CPNS di Kabupaten Rotendao. Mari kita semua daftar di Kabupaten Rotendao, kita bangun Kabupaten Rotendao karena Rotendao butuh kita semua yang muda-muda. Salam tangguh, neme Sabang lusa Merauke, neme Miangas lusa Pulau Rote, osoda mata lengkap kalau ota lusa Rote. Proses yang kompetitif dan akuntabel melahirkan generasi PNS yang siap bekerja di tengah anggapan miring yang masih melekat terhadap profesi ini. Berhasil menjadi salah satu CPNS di antara jutaan pelamar dan memilih penempatan salah satu wilayah Indonesia yang tidak mudah dijangkau bukanlah proses tanpa hambatan. Keterbatasan akses tidak menjadi penghalang untuk berkarya dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan semangat melayani, mereka hadir sebagai representasi nyata abdi negara yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Dari batas terdepan, sudut terluar, hingga pelosok yang tertinggal, mereka membawa harapan dan perubahan, membangun Indonesia yang lebih baik. PNS, mengabdi untuk negeri, menginspirasi tanpa henti. Apa? Coba mulai.